Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika merayakan tahun baru atau hari ulang tahun, banyak orang menyampaikan harapan yang ingin dicapai dan niat yang hendak dilakukan. Bagi orang yang tak beriman sekalipun, harapan atau niat itu dihargai dan sedapat mungkin diperjuangkan. Jika diupayakan dengan sungguh-sungguh, orang tidak semata-mata melihat hasilnya, tetapi terutama menghargai integritas pribadi tersebut. Bagi orang beriman, harapan dan niat itu merupakan sebuah doa, karena itu sering dilihat sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita berharap Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Contoh sederhana ini hanya untuk membahasakan bahwa doa itu dapat dengan mudah menjadi urat nadi kehidupan manusia jika diletakkan pada tempat yang benar dan menjadi pendorong untuk berjuang melakukan kebaikan bagi diri dan sesama. Tema doa masih menjadi inti refleksi kita dalam episode ke-124 ini dengan mengedepankan tokoh Yesus yang mengajar para muridnya berdoa. Dalam peristiwa tersebut, kita melihat doa sebagai pewarisan nilai, sehingga apa yang baik dan benar dan dipraktikkan oleh Yesus diikuti oleh para muridnya, dan pada gilirannya diteladani oleh kita sekalian. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara, saya selalu menyebut khotbah di bukit dalam Injil Matius bab 5-7 sebagai bagian terindah dari seri pengajaran Yesus. Doa termasuk di dalam pengajaran yang indah tersebut. Padahal praktik doa sudah menjadi pengalaman biasa bagi orang-orang Israel. Namun sejalan dengan misinya mewartakan kabar gembira, Yesus menekankan aspek sukacita iman di dalam penghayatan doa tersebut. Bertolak dari penghayatannya sendiri, Yesus menekankan beberapa hal penting untuk diperhatikan para muridnya. Pertama, Yesus mulai dengan menampilkan cara berdoa yang salah yang harus dihindari oleh para murid.
ada kecenderungan menjadikan doa sebagai formalitas, kewajiban publik, dan mengabaikan kedekatan batin dengan Tuhan. Formalitas doa hanya akan melembaga dan mementingkan wujud lahiriah seperti keindahan bahasa, struktur yang logis, memuat agenda tertentu, seperti mencari popularitas dan pengakuan publik. Melawan cara berdoa ini, Yesus menekankan bahwa doa itu hanya dipersembahkan kepada Tuhan tanpa agenda lain, didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan sesungguhnya sudah mengetahui kebutuhan manusia. Karena itu, apa yang dinyatakan dalam doa merupakan sebuah ungkapan iman, bahwa kita percaya Tuhan yang Maha Mengetahui dan memperhatikan kebutuhan manusia. Kedua, Yesus memberi contoh doa yang efektif, yakni doa Bapa Kami. Di dalam doa Bapa Kami ada 3 pedoman penting. Nomor 1, memuliakan Tuhan. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada bagian ini, sesungguhnya kita membuat pengakuan iman bahwa Tuhan yang kudus berkuasa atas surga dan bumi. Nomor 2, memohon pemenuhan kebutuhan jasmania dan rohania. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan terpeliharanya raga kita oleh makanan, kita dapat melakukan banyak kebaikan. Dengan terpeliharanya jiwa kita oleh pengampunan dosa, kita layak masuk ke dalam kerajaan abadi. Nomor 3, memohon perlindungan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menyadari kelemahan diri di dalam menghadapi berbagai tantangan, kita memohonkan perlindungan Tuhan dari kegelapan dan kekuatan untuk mengatasi kelemahan diri kita sendiri. Di sini terlihat jelas kesederhanaan doa ini. Jika kita teliti mempelajari kebutuhan kita sebagai manusia, sebesar dan semewah apapun, semuanya masuk dalam 3 kategori ini. Kita membutuhkan iman, karena iman membawa kita ke keselamatan. Kita membutuhkan makanan dan berbagai kebutuhan jasmania lain untuk menjamin kesehatan dan keselamatan hidup kita sebagai manusia. Kita membutuhkan pengampunan dosa, serta berbagai asupan rohani lain untuk menjaga keselamatan jiwa. Dan kita membutuhkan perlindungan dari kejahatan dan kelemahan untuk menjamin keutuhan martabat pribadi kita sebagai gambaran pribadi ilahi. Saudara, pewarisan nilai oleh Yesus dalam pengajaran tentang doa ini memberi kita dorongan untuk berlaku benar dalam penghayatan iman. Kita harus menghindari kemunafikan. Doa bukanlah ruang untuk memamerkan diri, bukan medium untuk mencari ketenaran, meraih kredensi politik, dan berbagai agenda lain yang tidak berkaitan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Sebaliknya, kita menumbuhkan sikap rendah hati dan penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Buatlah pengakuan iman yang sederhana, tidak bertele-tele, namun mengungkapkan jeritan hati yang paling murni. Sangat penting mengambil bagian dalam doa bersama orang lain, karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Yesus ada di sana. Akan tetapi, lengkapilah itu dengan keheningan pribadi, di mana hanya dirimu dan Tuhan yang tahu apa yang ada di relung hatimu. Melengkapi renungan ini, marilah kita berdoa menurut yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.